Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha. Saya punya istri dan saya sangat cinta. Oh, saya bucin pada istri saya. Wa kana Umar yakruha, tapi bapak saya enggak suka. Dan ingat, Umar bapak yang baik. Jadi pasti alasannya masuk akal. Anda sebagai anak muda kadang-kadang mencintai orang enggak masuk akal. Contohnya, Anda suka Blackpink, itu enggak masuk akal. Anda apanya Blackpink? Saudara bukan, kenal bukan. Anda suka BTS, itu nggak masuk akal. Tapi yang namanya cinta nggak bisa diakalin. Nggak bisa diukur dengan akal gitu ya. Nah, Sayyidina Umar sebagai orang yang mulia tahu alasan yang betul sehingga dia nggak suka dengan menantunya. Qala li talikha. Dia bilang, Ibnu Umar, nggak tahu. Nak, kamu ceraikan istrimu. Fa abaitu, saya cinta mati pada istri. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Umar datang ke Nabi, sowan ke Nabi, fadzakara dzalika lahu. Lalu dia cerita, Nabi menantu saya begini, saya nggak suka. Dan pasti alasannya benar, ingat alasannya benar. Kalau alasannya nggak benar, Anda nggak boleh ikut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam talikha, ikuti bapakmu. Dalam konteks ini, orang tua bahkan bisa punya pembenaran untuk anak lanjut atau tidak menikah dengan orang yang dia pilih. Satu lagi, Wan Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu qol inna li imra'atun wa inna ummi ta'muruni bitalaqiya faqala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulul alwalidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'ti dzalikal bab aw ifadhu. Nabi pernah bilang, ibumu, walid tuh ibu, tapi bapak juga iya, ibu dan bapak. Orang tuamu adalah surga yang paling elit. Ini ring 1. Ibarat kata kalau Anda punya tanah, Anda tanahnya di Jakarta Pusat, di Monas Anda punya tanah. Bukan di Sawangan Depok, bukan. Atau di Parung, bukan. Ini surga paling elit. Kata Nabi, pintunya adalah orang tuamu. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab. Kalau kamu mau, sia-siakan saja pintu itu. Sakiti ibumu, abaikan ibumu, nggak akan menggunakan pintu itu untuk masuk surga. Awifadhu, atau jaga dengan baik. Baik, terakhir dari saya penutup. Dalam kondisi yang menyenangkan, ada orang punya orang tua yang baik, yang soleh. Ya nggak usah soleh-soleh amat, tapi baik pada anak. Bagaimana kalau kondisinya orang tuanya itu biang kerok? Gimana? Tetap. Ternyata Allah bilang, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kamu dipaksa oleh orang tua melakukan maksiat, kamu nggak boleh ikut. Namanya disuruh maksiat. Kemudian wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap harus berbuat baik pada orang tua. Artinya begini, dalam kondisi di mana orang tuanya nggak baik, anak itu akan menyesuaikan, dia tetap berbakti tapi menyesuaikan. Apalagi kalau orang tuanya baik, apalagi orang tuanya soleh, tentu akan lebih wajib. Ini ternyata ada yang kelewatan, hadis-hadisnya banyak dan ini hadisnya penting. Saya baca lagi dah, tanggung dikit lagi teman-teman ya. Tadi ada satu yang kelewatan. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falgasir rahimah. Siapa yang ingin rezekinya melimpah luas dari mana-mana, maka silaturahim. Anda datang ke rumah teman Anda, dapat rezeki, paling nggak disuguhin air minum. Syukur-syukur ada teh, syukur-syukur ada gorengan. Syukur-syukur diajak makan siang. Banyak rezekinya ternyata ya. Bukan begitu teman-teman. Kalau Anda ketemu orang, nanti Anda akan mendiskusikan. Biasanya nanti bisa saja nanti ada peluang-peluang yang bisa Anda manfaatkan. Karena itu dalam konteks perusahaan pun Anda ada istilah networking, jejaring. Makin luas jejaring Anda, kenalan Anda di mana-mana, itu semakin bagus. Apalagi rahim Anda sendiri. Kemudian wayun salahu fi athari, Anda
diabadikan. Kalau dalam bahasa lain umurnya panjang. Bapak Anda sudah wafat 20 tahun yang lalu, tapi Anda silaturahim ke teman Bapak Anda. Dia akan ingat, oh iya Bapak kamu dulu begini, yang terlupa karena meninggal 20 tahun lalu, jadi muncul lagi, didoakan lagi. Kayak masih hidup. Fal yasil rahim. Hendaknya melakukan silaturahim. Baik, ini beberapa hadis terkait birrul walidain dan silaturahim. Sebagai penutup ya kita berdoa, teman-teman, berdoa dua untuk saat ini. Yang pertama, Allah memudahkan kita untuk berbakti pada orang tua apapun kondisinya. Allah menyemangati kita, membahagiakan kita untuk berbakti pada orang tua. Apalagi ketika dalam kondisi kibar, sudah sepuh, sudah pikun. Itulah sumber pahala yang tidak terhingga. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah menjadikan anak kita berbakti, anak-anak kita berbakti pada kita saat kita tua. Jadi kita bahagia saat kecil karena dijaga, dirawat, dicukupi oleh orang tua. Lalu saat dewasa kita menjaga diri sendiri, mencukupi diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Pas sudah sepuh kita dijaga anak, dilindungi anak, dibahagiakan anak, dicukupi oleh anak. Dua doa ini mudah-mudahan Allah kabulkan. Kita punya kesempatan untuk berbakti pada orang tua dan berbahagia dalam bakti kita pada orang tua. Yang kedua, kita diberikan rezeki anak-anak yang berbakti pada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.